Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Jadi IT. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bisa dicek juga playlist kita yang terbaru atau yang kita sudah buat. Tapi kontennya segera kita isi teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe biar saya semakin semangat. Lalu buat teman-teman, di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah paham atau ketika saya ada kesalahan boleh dibantu komentarnya teman-teman. Oke, sekarang materi kita itu kemarin kita sudah membahas tentang dasar komputer. Ada beberapa komponen-komponen yang sudah kita yang sudah kita pelajari, baik itu dari sisi hardware, dari sisi software, dari sisi input outputnya. Nah, sekarang kita akan bahas dari semua komponen itu diletakkannya di mana gitu kan. Masa iya kita geletakin? Enggak, teman-teman. Oke. Di sini ada namanya yaitu motherboard. Nah, disinilah teman-teman gambaran motherboard. Motherboard tuh apa sih gitu kan? Jadi dia ibaratnya kalau kita mah kayak wajan tak nampan lah ibaratnya buat naro semua komponen menjadi satu gitu teman-teman. Nah, contohnya apa aja? Nah, seperti ini. Pertama ada namanya memory slot. Nah, memory slot ini untuk hardware bernama RAM. RAM itu akan diletakkan pada bagian memory slot. Power connector. Nah, ini untuk ibaratnya power connector terhadap PSU kita gitu. Nah, IDE port. Nah, ini juga ada. IDE port itu juga kita gunakan. Nah, di sini ada SATA nih teman-teman untuk hard disk teman-teman. Ibaratnya konektor hard disk. Nah, lalu di sini ada namanya VGA slot. VGA slot itu teman-teman bisa gunakan untuk grafik seperti Nvidia gitu kan. Nah, ini letaknya di bagian sini teman-teman. Lalu ada PCI slot, ada IDE port lagi. Banyak banget nih IDE port nih. Nah, lalu ada apa lagi teman-teman? Nah, di sini ada audio line. Nah, ini merupakan inputan itu ini merupakan outputan audio. Jadi kayak ketika kita colokin speaker, dia akan mengeluarkan suara dari sini teman-teman. Lalu ada USB. Nah, ini yang disebut input. Kalau tadi output audio line, kalau USB ini input. Jadi kita memasukkan flash disk, memasukkan mouse gitu kan, atau lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini ada LAN port. Nah, inilah untuk koneksi jaringan pada komputer itu sendiri. Mungkin teman-teman kalau yang belum paham LAN port seperti apa, LAN di tipe-tipe jaringan seperti apa, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, di sini ada VGA port. Nah, VGA port inilah yang untuk menghubungkan antara komputer kita dengan monitor gitu. Sebenarnya ada namanya HDMI. Nah, itu juga bisa untuk menghubungkan grafik dari komputer itu sendiri kepada monitor. Lalu ada game port, ada printer paralel. Sebenarnya kita juga jarang pakai yang kayak gini-gini teman-teman, printer paralel. Terus apalagi kira-kira IDE banyak banget sebenarnya. Nah, PCI ini slot ini tergantung nih teman-teman. PCI ini
tadi ada IDE port. ID port. Nah, fungsinya nih teman-teman, itu menyimpan sebelum generasi SATA. Jadi sekarang harusnya yang sekarang tuh udah jarang kita pakai untuk IDE portnya teman-teman. Nah, terus kita juga jarang nih pakai PCI slot nih. Nah, PCI slot nih, slot ekspansi yang berfungsi untuk menambahkan kartu tambahan ke komputer. Tergantung nih teman-teman, kalau teman-teman ada sesuatu tambahan kayak misalkan mau nambah wifi gitu kan, LAN card lagi gitu kan, atau apapun itu, ini bisa dipakai nih di PCI slot teman-teman. Jadi masih sebenarnya komponennya yang penting itu di CPU socket. Nah, CPU socket inilah prosesor kita teman-teman. Lalu ada namanya VGA slot. Nah, ini grafik kita penting. Misalkan teman-teman ada yang ingin pakai GPU atau pakai, ibaratnya kan di zaman sekarang ini udah ada namanya machine learning dan lain-lain, itu kan memerlukan GPU. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan VGA yang seperti Nvidia GTX ke atas tuh. Misalkan GTX berapa nih, misalkan 1080 kuat enggak gitu kan, tergantung sih teman-teman. Masih banyak lagi VGA yang Nvidia yang support dengan GPU. Jadi walaupun kita udah punya CPU, kita punya GPU juga. Nah, apa bedanya CPU sama GPU? Kita akan bahas di sesi selanjutnya teman-teman. Nah, jadi itu aja mungkin kalau untuk mengenai wadah ibaratnya atau nampan dalam komputer itu sendiri. Ini ya seperti nampan teman-teman ibaratnya. Jadi banyak komponen yang terhubung menjadi satu, dan itulah mereka yang disebut komputer ketika mereka sudah bergabung. Nah, macam-macam motherboard zaman sekarang itu macam-macam mereknya teman-teman. Jadi udah nggak, kalau yang kayak tadi itu zaman kuno banget teman-teman model-modelnya. Nah, sekarang tuh udah banyak banget. Gigabyte dia juga ngeluarin motherboard. Terus masih banyak lagi teman-teman sebenarnya yang nih motherboard Mobo Gigabyte, rata-rata sih Gigabyte juga bagus. Lalu Asus pun juga mengeluarkan ini teman-teman, Asus ROG Strix. Ini motherboardnya ciptaannya Asus. Oke, masih banyak lagi teman-teman untuk spesifikasi merek-merek yang ada di pasaran. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang motherboard. Jadi kesimpulannya, motherboard berarti ibu. Mothernya ibu, boardnya papan misalkan. Jadi lebih tepatnya ya, dia tuh ngumpulin anak-anaknya lah ibaratnya. Kalau kita mah, kalau taunya menampan kan berarti kan ibaratnya kita mengumpulkan lauk pauk di dalam satu wadah. Nah, sama kalau motherboard berarti komponen-komponen yang kemarin kita sudah pelajarin, RAM, hard disk, VGA gitu kan, lalu prosesor. Nah, itu kita kumpulkan jadi satu, dan sehingga kita bisa menjadikan sebuah komputer yang membantu mempermudah pekerjaan manusia gitu teman-teman. Mungkin kalau kurang lebihnya ada yang saya salah sampaikan, atau teman-teman mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan komen-komen di bawah biar rame. Jadi di sini saya emang bahasanya seperti ini teman-teman. Jadi kayak analogi yang saya coba bikin biar teman-teman gampang permudah. Jadi kalau analogi saya salah, boleh teman-teman bantu komen juga di bawah. Oke, itu aja materi hari ini tentang mainboard atau motherboard. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching, dan salam jadi IT itu mudah. Terima kasih.